Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra dengan NIM 2362500083. Di sini saya akan mengerjakan UAS dari mata kuliah statistik dan probabilitas yang mengenai materi tentang studi kasus, analisis regresi sederhana, dan analisis regresi berganda. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu definisi analisis regresi. Yang pertama itu regresi sederhana. Regresi sederhana adalah metode statistik untuk mengetahui hubungan dan membuat prediksi antara satu variabel independen X dan satu variabel dependen, yaitu Y. Tujuannya yaitu untuk menentukan apakah dan seberapa besar perubahan pada X memengaruhi Y, serta membuat prediksi nilai Y berdasarkan X. Contoh rumus yang saya pakai di sini yaitu B sama dengan N sigma XY kurang sigma X sigma Y. N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Kemudian untuk A-nya di sini ada sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat X sigma X kuadrat. Di sini ada keterangan yaitu Y variabel yang diprediksi dan X variabel yang mempengaruhi. A itu intercept atau titik potong sumbu Y, dan ada B koefisien regresi atau kemiringan garis. Di sini ada tiga studi kasus relevan. Yang pertama itu yaitu biaya iklan dan penjualan. Yang X-nya itu biaya iklan juta rupiah dan Y-nya itu penjualan produk. Tujuannya di sini yaitu mengetahui seberapa besar pengaruh iklan terhadap penjualan. Di sini bisa kita lihat ada data berupa tabel yang sudah saya lakukan di perhitungan Excel yang akan saya lakukan sebentar. Kemudian lanjut. Kita akan menghitung koefisien regresinya secara manual. Yang pertama kita akan menghitung koefisien B-nya atau kemiringannya. Di sini ada rumus B N sigma XY kurang sigma X sigma Y. N sigma X2 kurang X sigma X2. Yang berarti di sini N-nya itu sama dengan 5 dan sigma XY-nya itu bernilai 1480 dikurang sigma X. Nilai dari sigma X ini 25 dan nilai dari sigma Y ini 260. Kemudian N-nya yaitu 5, sigma X kuadrat kita akan mempangkatkan nilai dari sigma X2. Jadi nilai 145 dikurang nilai dari sigma X kuadrat menjadi 25 kuadrat. Sehingga hasilnya yaitu 7400 dikurang 6500 per 725 dikurang 625. Sehingga hasil dari 7400 kurang 6500 hasilnya 900, dan 100 ini didapat dari hasil dari 725 kurang 625, sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 9. Kemudian kita akan menghitung koefisien A-nya atau intercept. Di sini sudah ada rumusnya. Sigma Y di sini 260, kemudian dikali dengan sigma X2 yang nilainya di sini 145, kemudian dikurang dengan sigma X 25 dan dikali dengan sigma XY 1480 per
N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X kuadrat, sehingga hasilnya nilai yang kita simpan di sini yaitu 725 dikurang 625, sehingga hasil yang kita dapat yaitu 37.700 dikurang 37.000 per 100, sehingga 700 ini hasil yang kita dapat dari 37.700 dikurang 37.000 dan 100 ini hasil dari pindahan 100, sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 7. Sehingga persamaan regresi sederhana yaitu Y sama dengan 7 tambah 9X. Kesimpulannya, berdasarkan analisis regresi sederhana, diperoleh bahwa setiap kenaikan biaya iklan sebesar 1 juta dapat meningkatkan penjualan sebesar 9 juta. Jika perusahaan tidak melakukan iklan sama sekali, penjualan tetap diperkirakan mencapai 7 juta. Modal regresi ini cukup baik digunakan untuk memprediksi penjualan berdasarkan biaya iklan. Kemudian kita lanjut ke studi kasus kedua, yaitu tinggi badan versus berat badan. X-nya itu tinggi badan dan Y-nya itu berat badan. Tujuannya di sini untuk memprediksi berat badan berdasarkan tinggi. Lanjut, di sini sudah ada data yang saya kumpulkan dari Excel beserta perhitungannya. Di sini nilai N-nya itu 5, sigma X-nya itu 800, sigma Y-nya 275, sigma X kuadratnya itu 12.8.250 dan sigma XY-nya itu 44.250. Contoh perhitungan koefisien B-nya dan koefisien A-nya sama seperti cara perhitungan kedua, dan rumus yang digunakan pun seperti studi kasus yang pertama. Sehingga kita lanjut ke persamaan regresi sederhananya, sehingga hasilnya yaitu Y sama dengan minus 105 plus 1X. Jadi kesimpulannya yaitu hasil regresi menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 cm tinggi badan meningkatkan berat badan rata-rata sebesar 1 kg. Namun nilai intercept sebesar minus 105 kg secara logika tidak realistis dan hanya berfungsi sebagai parameter model matematika. Model ini tetap bisa digunakan untuk memprediksi berat badan secara umum dari tinggi badan. Kemudian kita lanjut ke studi kasus ketiga dari analisis regresi sederhana. Yaitu jam belajar versus nilai ujian. X-nya itu jumlah jam belajar per minggu dan Y-nya itu nilai ujian. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar jam belajar memengaruhi nilai siswa. Di sini sudah ada data dari perhitungan Excel yang saya dapat. N-nya itu 5, sigma X-nya itu 30, sigma Y-nya itu 375, sigma X kuadratnya itu 220, dan sigma XY-nya itu 2350. Cara perhitungan koefisien B atau kemiringan dan koefisien A interceptnya pun sama menggunakan rumus studi kasus 1 dan 2. Sehingga persamaan regresi sederhananya yaitu Y sama dengan 60 plus 225X. Kesimpulan yang kita dapat, model ini menyatakan bahwa setiap tambahan 1 jam belajar meningkatkan nilai ujian sebesar 2,5 poin. Jika siswa tidak belajar sama sekali atau X sama dengan 0, nilai ujian diperkirakan tetap 60 poin. Model ini sangat berguna untuk memprediksi performa berdasarkan waktu belajar. Kemudian kita lanjut ke bagian 2, yaitu regresi berganda. Regresi berganda sendiri adalah pengembangan dari regresi sederhana.
yang melibatkan dua atau lebih variabel independen untuk memprediksi satu variabel dependen. Tujuannya mengetahui pengaruh bersama dari beberapa faktor X1, X2, dan sebagainya terhadap variabel Y. Di sini ada contoh rumusnya, yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Di sini ada contoh studi kasus 1, yaitu pengaruh jam belajar dan kehadiran terhadap nilai ujian mahasiswa. Di sini ada data dari perhitungan Excel yang saya lakukan. Nilai sigma X1 nya itu 25, sigma X2 nya 375, sigma Y nya itu 385, sigma X1 kuadrat 2 nya itu 145, sigma X2 kuadrat 2 nya itu 28.625, kemudian sigma X1 kali Y nya yaitu 2015, sigma X2 kali Y nya itu 29.325, dan sigma X1 X2 nya itu 1975. Kita lanjut untuk mencari perhitungan manualnya, yaitu sistem persamaan regresi linear 3 variabel. Pertama-tama kita akan mencari persamaan satunya menggunakan rumus berikut: 5A tambah 25B 1 tambah 375B2, sehingga hasil yang kita dapat adalah 385. Kemudian kita lanjut ke persamaan keduanya. Di sini ada rumus sebagai berikut, sehingga hasil yang kita dapat yaitu 25A plus 145B1 plus 1975B2, sehingga hasilnya 2015. Lanjut ke persamaan ketiga dengan rumus sebagai berikut: 375A ditambah 1975B1 ditambah 28.625B2, sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 29.325. Kemudian kita ke langkah 1, eliminasi variabel A. Dengan dari 1 5A plus 25B1 plus 375B2 dengan hasil 385 dikalikan dengan 5 mendapatkan hasil 25A plus 125B1 plus 1875B2 dengan hasil 1925. Persamaan 2 tetap dengan hasil 2500 dan kurangkan 2 dengan 1, sehingga hasil yang didapat yaitu 90. Lanjut ke langkah kedua, eliminasi A dari persamaan 1 dan 3. Dari 1 kita dapatkan 28.875, dan persamaan 3 itu tetap hasilnya 29.325. Kemudian kita akan kurangkan 3, persamaan 3 dan persamaan 1, sehingga hasil yang didapatkan yaitu 450. Sekarang kita akan menyelesaikan persamaan 4 dan 5 nya. 4 nya itu 20B1 ditambah dengan 100B2, sehingga hasil yang didapatkan itu 90. Kemudian persamaan kelimanya yaitu 100B1 ditambah 500B2, sehingga hasil yang didapat adalah 450. Kemudian kita akan eliminasi B1 nya, dikalikan dengan persamaan 4 dikali 5, sehingga hasil yang didapat adalah 450. Kemudian di sini kita akan membandingkan dengan persamaan 5 nya, yang hasilnya yaitu 450. Karena identik, maka persamaan 5 itu sama dengan persamaan 4 itu sama dengan persamaan 5. Ini menunjukkan bahwa sistem persamaan ini konsisten dan memiliki satu solusi unik.
Kemudian kita lanjut ke langkah keempat, yaitu substitusi balik. Kita akan menggunakan persamaan 4, yaitu 20B1 ditambah 100B2 yang hasilnya 90. Kemudian kita akan bagi semua dengan 10, yaitu 2B1 ditambah 10B2 sehingga hasilnya 9. Misal kita cari B2 terlebih dahulu. Kemudian kita coba substitusikan nilai B2 nya, yaitu 0,25 dari perhitungan sebelumnya. Uji apakah benar. Di sini kita akan menguji secara manual, yaitu B1 sama dengan 9 dikurang 10, 0,25 per 2, sehingga hasil yang kita dapat yaitu 9 kurang 2,5 per 2. Kemudian kita akan kurangkan lagi sehingga hasilnya 6,5 per 2. Sehingga hasil yang kita dapat di sini adalah 3,25 yang artinya false atau salah. Kita akan coba ke B1 nya yang hasilnya itu 3,75, sehingga hasil yang kita dapatkan itu 0,15 yang juga hasilnya itu false atau juga salah. Sebenarnya dari persamaan 4, 20B1 plus 100B2 yang hasilnya 90 itu bisa bagi 10. Kita akan gunakan sistem substitusi langsung cepat atau pakai nilai sebelumnya. Nilai sebelumnya itu B1 nya itu 3,75 dan B2 nya itu 0,25. Kita akan mengeceknya, yaitu 20 ditambah 100, 3,75 dan 0,25. Hasil yang kita dapatkan yaitu 75 plus 25 dan hasilnya itu 100. Berarti benar yang sesuai sebelumnya adalah B1 3,75 dan B2 nya itu 0,25. Berarti kita perlu betulkan nilai-nilainya berdasarkan perhitungan numerik yang valid. Sebelumnya hasil akhir adalah sistem persamaan regresi linear 3 variabel. Berikut hasil akhir dari sistemnya, itu A itu 47,5, B1 nya 37,5, 3,75 dan B2 nya itu 0,25. Sehingga hasil akhirnya itu persamaan regresi berganda, yaitu Y sama dengan 47,5 ditambah dengan 37,5 X1 ditambah 0,25 X2. Kesimpulan yang kita dapat, berdasarkan model regresi berganda, nilai ujian mahasiswa dipengaruhi oleh jam belajar dan tingkat kehadiran. Setiap penambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai ujian sebesar 3,75 poin, dan setiap kenaikan 1% kehadiran akan menambah 0,25 poin. Jika seorang mahasiswa memiliki jam belajar 0 dan kehadiran 0 secara teori, maka nilai dasar intercept adalah 47,5. Model ini dapat digunakan untuk memprediksi nilai ujian berdasarkan dua faktor tersebut. Di sini juga ada contoh studi kasus kedua, yaitu pengaruh luas bangunan dan jumlah kamar terhadap harga rumah. Adapun perhitungan data Excel yang saya dapat sebagai berikut. Sigma X1 nya itu 450, sigma X2 nya 17, sigma X1 kuadratnya itu 41.700, sigma X2 kuadratnya itu 63, sigma X1Y nya itu 3.10.000 dan sigma X2Y nya itu 12.000 dan sigma X1 X2 nya itu 1.600. Cara perhitungannya pun sama seperti rumus yang saya pakai pada studi kasus pertama. Karena ini cukup panjang dan rawan salah jika dikerjakan manual sepenuhnya, sehingga kita langsung masuk ke hasil setelah dihitung, di mana A nilai yang kita dapatkan itu 50, B1 nya itu nilai yang kita dapatkan 7,5 dan B2 nya itu 25. Di sini persamaan, sehingga di sini persamaan regresi bergandanya yaitu Y sama dengan 50 plus 7,5 X1
plus 25x2. Sehingga kesimpulan yang kita dapat dari studi kasus kedua ini yaitu hasil regresi menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 meter persegi luas bangunan akan menambah harga rumah sebesar 7,5 juta, dan setiap tambahan satu kamar akan menambah 25 juta. Jika rumah tidak memiliki luas satu kamar secara teoritis, maka harga dasar diperkirakan sebesar 50 juta. Model ini sangat bermanfaat untuk memprediksi harga rumah berdasarkan dua variabel penting, yaitu luas dan jumlah kamar. Adapun contoh studi kasus ketiga yaitu pengaruh usia dan jam olahraga terhadap indeks kesehatan. Berikut adalah data yang sudah saya dapat dari perhitungan Excel. Sigma X1-nya itu 175, sigma X2-nya itu 15, sigma Y-nya itu 350, sigma X1 kuadratnya itu 6375, sigma X2 kuadratnya itu 55, sigma X1Y nya itu 12500, sigma X2Y nya itu 1100, sigma X1 X2 nya itu 575. Perhitungannya pun sama seperti studi kasus pertama dan studi kasus kedua. Di sini juga ada hasil setelah dihitung, yaitu A sama dengan 50, B1 sama dengan 0,5, B2 sama dengan 5. Sehingga persamaan regresi bergandanya yaitu Y sama dengan 50 plus 0,5x1 plus 5x2. Kesimpulan yang kita dapat dari studi kasus ketiga ini, model ini menunjukkan bahwa setiap penambahan usia 1 tahun meningkatkan indeks kesehatan sebesar 0,5 poin, dan setiap penambahan 1 jam olahraga per minggu meningkatkan indeks sebesar 5 poin. Model ini bisa digunakan untuk memprediksi tingkat kesehatan seseorang dengan mempertimbangkan dua variabel sederhana namun penting. Contohnya itu usia dan aktivitas fisik. Baik, di sini saya akan melakukan perhitungan regresi sederhana menggunakan Excel. Studi kasus yang saya ambil yaitu biaya iklan versus penjualan. Langsung saja kita akan mencari nilai X kuadrat 2-nya menggunakan rumus sebagai berikut, sama dengan kita blok 2-nya, kemudian kita kuadratkan dengan 2, kemudian kita enter, kita blok ke bawah saja kalau lebih mudah, sehingga hasil yang kita dapat yaitu 4, 16, 25, 36, dan 64. Lanjut kita mencari nilai dari XY nya menggunakan rumus sebagai berikut, sama dengan kita blok nilai dari X nya, kemudian kita kalikan dengan nilai dari Y, kita enter, kita tinggal blok ke bawah saja agar lebih mudah. Nah, hasil yang dapatkan yaitu 50, 180, 250, 360, dan 640. Lanjut kita akan mencari nilai dari sigma masing-masing nilainya. Pertama kita akan mencari nilai dari sigma X nya menggunakan rumus penjumlahan yaitu sum. Kita buka kurung, kemudian kita tinggal blok saja semua nilai dari X nya, kita tutup kurung dan kita enter. Begitupun mencari nilai Y nya, kita sama dengan sum buka kurung, kita blok saja, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Begitupun dengan X kuadrat 2 nya, kita menggunakan penjumlahan yaitu sum buka kurung, kita blok semua nilainya, kemudian kita tutup kurung dan enter. Berikut juga sum, kita buka kurung, kemudian kita blok, tutup kurung, dan kita enter. Nah, berikut hasil dari sigma X nya yaitu 25, sigma Y nya yaitu 260, dan sigma X kuadrat 2 nya itu 140, 145, dan sigma XY nya itu 1480. Agar lebih rapi, kita akan menyimpan
Agar lebih rapi, saya sudah menyusun nilai-nilai sigmanya. Tinggal jumlahkan seperti tadi, yaitu sum sama dengan kita blok saja, nanti di kurung enter, jangan lupa tutup kurungnya, kita tutup kurung enter, sama dengan sum, kita blok, kita ulang, sama dengan sum, sama dengan tutup kurung kemudian enter. Begitu juga ini sum sama dengan tutup kurung dan enter. Nah, lanjut kita akan mencari nilai dari hitung B nya menggunakan rumus sebagai berikut. Kita sama dengan, kemudian kita buka kurung, kita menggunakan nilai n nya yaitu 5, kita kalikan, kemudian kita jumlahkan, kita buka kurung, kita blok nilai dari x nya, kita tutup kurung, kemudian kita kurangkan dan jumlahkan menggunakan sum, kita buka kurung, dan kita blok nilai dari x nya, kita tutup kurung, kita kalikan dan jumlahkan menggunakan sum, kemudian kita buka kurung, di sini kita blok semua nilai dari y nya, kita tutup kurung dan tutup kurung lagi, kemudian kita bagikan dan kita menggunakan nilai n dan kita kalikan dan jumlahkan menggunakan sum, kita kurung lagi, kita blok nilai dari x kuadrat 2 nya, kita tutup kurung dan kita kurangkan, kemudian jumlahkan menggunakan sum, kita buka kurung, kita blok lagi nilai dari x nya dan kita tutup kurung, kemudian kita kuadratkan dengan 2 dan tutup kurung, kemudian enter, sehingga nilai dari hitung B yaitu 9. Lanjut kita mencari nilai dari hitungannya menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu sama dengan buka kurung, kita jumlahkan menggunakan sum, kemudian buka kurung lagi, kita blok semua nilai dari x nya, nilai dari y nya, kemudian kita tutup kurung dan kita kalikan, kemudian jumlahkan menggunakan sum, kita buka kurung lagi, kita blok semua nilai dari x kuadratnya, kemudian kita tutup kurung saja, kemudian kita kurangkan dan jumlahkan menggunakan sum, kita buka kurung, kemudian kita blok semua nilai dari x nya, kemudian kita tutup kurung, kita kalikan dan jumlahkan menggunakan sum, kita buka kurung lagi, sini kita akan menggunakan nilai dari x y nya, kita blok semua nilainya, kemudian kita tutup kurung dan kita tutup kurung lagi, kita bagikan dan buka kurung, kita menggunakan nilai dari n yaitu 5 dan kita kalikan, kemudian kita jumlahkan menggunakan sum, dan kita buka kurung, kita blok semua nilai dari d nya, ini kita tutup kurung, kita kurangkan dan jumlahkan menggunakan sum, kita buka kurung lagi dan kita blok lagi nilai dari x nya, dan kita tutup kurung saja, dan kita akan kuadratkan 2 tutup kurung, kemudian enter. Nah, hasil dari hitungannya yaitu 7. Kita lanjut ke perhitungan regresi berganda.
Baik, lanjut ke perhitungan regresi bergandanya. Sini kita cari X1 kuadratnya menggunakan rumus dari sama dengan, yang kita blok dari X1 nya kita kuadratkan saja dengan 2, yang kita enter, kita tarik ke bawah saja agar lebih mudah. Nah, hasil yang kita dapatkan yaitu 625, 900, 1225, 1600, dan 2025. Lanjut kita mencari nilai dari X2 kuadratnya menggunakan rumus yaitu sama dengan, kita blok nilai dari X2 nya kemudian kita kuadratkan dengan 2, terus kita enter. Kita tarik ke bawah saja. Nah, hasil yang kita dapatkan yaitu 1, 4, 9, 16, dan 25. Maaf sebelumnya, saya di sini menggunakan studi kasus yang berjudul jam belajar dan kehadiran terhadap nilai ujian. Nah, kita lanjut ke pencarian nilai dari X1Y-nya. Rumus yang kita gunakan itu yaitu di sini sama dengan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.